Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Adinda Nur Ramadhani Haris dari kelas 11 IPSI nomor absen 2. Pada video hari ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan penjilitan buku Jepang menggunakan jahitan ketel. Mungkin ada sebagian dari kalian yang bertanya, penjilitan buku Jepang itu kayak gimana ya? Saya akan kasih tahu fotonya di sini. Tapi bukan itu yang saya bikin hari ini. Saya akan membuat penjilitan buku Jepang dengan jahitan ketel, yaitu seperti ini jahitannya. Agar kalian lebih mengerti itu tentang jahitan ketel, ini saya ada catatan di sini, jadi mohon dimengerti, saya tidak hafal. Jadi jahitan ketel adalah jahitan tradisional yang digunakan bandar taruhan untuk menghubungkan ujung tangan mereka bersama-sama untuk menjaga blok teks tetap stabil dan kencang. Itu yang saya temukan di Google. Baiklah, mungkin kalau saya jelaskan dengan pengertian, kalian akan tambah pusing tanpa tidak mengerti. Jadi bagaimana kalau kita langsung saja ke tutorialnya? Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat penjilitan buku ini adalah kertas folio berukuran F4 dan benang jahit. Dan untuk alat-alatnya kita akan membutuhkan penggaris, gunting, pensil, jarum jahit, dan jarum atau sesuatu yang tajam yang dapat menusuk ke kertasnya, karena terkadang jarum jahit ini tidak mampu. Pertama-tama kita akan mengambil kertas untuk dijadikan beberapa bagian. Jadi ambillah kertas secukupnya. Saya akan mengambil 4 lembar. Kemudian kita rapikan kertasnya ya. Lalu kita lipat menjadi 2. Nah, seperti ini kertas 4 lembar yang saya ambil tadi sudah saya lipat menjadi 2. Jadilah satu bagian. Lalu kita ulang langkah itu. Kita ambil 4 kertas lagi. Lalu diluruskan, kemudian dilipat menjadi 2. Nah, inilah hasil lipatan kertas atau buku-buku saya. Untuk langkah ini kalian boleh membuat lebih dari 4 ya, tidak harus 4. Kalian bisa buat 5, 6, 10 juga bisa. Selanjutnya kita akan membuat tanda lubang di sini ya, di lipatannya, agar ketika kita memasukkan jarumnya itu tidak susah. Kalau terlihat di sini, kertas yang saya lipat ini memiliki panjang 21,5 cm. Jadi saya akan membuat tanda setiap 3 cm. Nah, setelah semua lembaran atau lipatan kertas ini ditandai, kita akan menggunakan jarum pentul atau benda tajam untuk melubangi kertas ini. Harap hati-hati ya, karena ini sangat tajam. Saya pernah ketusuk dan itu tidak menyenangkan. Setelah semua lipatan kertas ini sudah dilubangi, kita akan menggunakan benang dan jarum untuk menyatukan lipatan kertas ini. Benangnya ini cukup panjang ya, kemudian kita potong. Setelah dipotong, kita akan mengikat benang ini agar tidak keluar jarumnya.
Dan agar aman, saya akan mengikat 2 kali. Kita bisa mulai dari memasukkan jarumnya di luar ya, dari luar maksudnya. Nah, setelah dimasukkan ini, kita bisa tarik benangnya ya. Tariknya hati-hati, jangan sampai ikatannya ini nembus atau masuk ke lubangnya. Jadi anggap aja kalian sedang menjahit baju. Jadi jahit dari luar, masuk dari luar, dari dalam, dari luar. Sambil dicek ya belakangnya, dirapikan. Nah, setelah kalian sudah jahit, kita akan jahit lagi. Tadi kan kita ke sini jahitnya. Sekarang kita jahitnya ke sini. Jangan lupa untuk ditarik ya benangnya. Ketika benangnya kamu nyangkut seperti ini, jangan panik. Tarik saja pelan-pelan. Nah, sampai tidak nyangkut lagi. Kalau sudah nyampe ke titik awal dimana kalian mulai jahitnya, kan berakhirnya di dalam, kita akan masukkan di bawah jahitan ini, tarik ya, kemudian lubang ini jarumnya dimasukkan ke sini ya, kemudian tarik. Nah, sudah aman. Kemudian kita akan masukkan jarumnya ini kan ke lubang pertamanya ya, agar jarumnya ada di luar atau benangnya tuh ada di luar. Lalu kita akan taruh lipatan atau buku bagian 2 ini di atasnya. Lubangnya ini harus lurus. Kemudian kita akan masukkan benangnya ini dari luar sini. Seperti ini. Kita tarik. Nah, untuk menyatukan lipatan kertas pertama dengan lipatan kertas yang kedua adalah dengan, kan kita berakhir di dalam sini, kita akan masukkan ke lubang selanjutnya, yaitu di sini. Setelah ditarik, kita akan memasukkan benangnya ini ke sini. Kalau bisa dilihat, kan di sini ada benang. Benang yang pertama kita akan masukkan dari bawah. Lalu kita akan masukkan dari bawah juga, tapi di bagian sini. Ketika sudah ditarik semua, kita akan masukkan jarumnya ini ke lubang yang tadi itu, lubang dimana jarumnya itu keluar. Lakukan sampai selesai ya, sampai ada di ujung sini. Nah, ketika sudah sampai di lubang terakhir lembar yang kedua, lalu kita akan masukkan jarumnya ini ke jahitan di lipatan kertas yang pertama ya. Lalu ambil lipatan kertas ketiga, jangan lupa untuk diluruskan. Kemudian cara untuk menyatukan bagian ketiga ini dengan bagian-bagian sebelumnya, yaitu benangnya ini harus selalu ada di dalam. Kemudian kita akan masukkan ke lubang di sampingnya. Kemudian kalau sebelumnya kita masukkan ke bawah sini, melainkan di bawah sini. Jadi kalau bisa dilihat ini sedikit tersembunyi. Kita masukkan ke sini dari bawah ya. Kemudian kita tarik. Nah, seperti ini. Kemudian masukkan lagi ke lubang dimana jarumnya keluar. Jadi cara ini tuh kita ulang terus sampai selesai dan akan terus jalan. Jadi ketika bagian 4 ini ditaruh, caranya sama, taruh di jahitan nomor 3 ini. Nah, ketika sudah sampai di lubang terakhir, kita akan masukkan jarumnya dari dalam. Kemudian kita akan masukkan jarumnya di ketiga ini ya, jahitan ketiga. Lalu kita masukkan jarumnya lagi ke lubang dimana jarumnya keluar. Setelah itu kita akan ikat. Langkah terakhir,
kita masukkan jarumnya dari dalam lagi supaya jarumnya keluar. Kemudian kita akan masukkan lagi ke jahitan ketiga. Saya akan gunting sisa benangnya ini. Guntingnya jangan terlalu dekat ya, agak jauh. Jadi deh. Hal yang saya suka dari teknik jahitan ketel ini adalah kalau kita membukanya, buka bukunya, dia bukanya itu datar, jadi sangat enak dipakai, sangat nyaman dipakai, baik untuk kita yang nulisnya menggunakan tangan kanan atau menggunakan tangan kiri yang kidal maksudnya ya. Dan juga kalau dilihat itu sangat cantik, sangat indah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Jika ada salah pengucapan, mohon maaf. Jangan lupa untuk share dan like video ini ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.